selamat pagi teman-teman semua. Nah kemarin karena banyak yang request untuk update kondisi Bromo terkini setelah kebakaran yang mencapai lebih dari 1000 hektar. Sekarang saya berada di Bromo dan akan menunjukkan kondisi terkini Bromo setelah kebakaran. Yuk sekarang kita jalan-jalan dari atas menuju ke Padang Savana Bromo. Cekibrot. Oke teman-teman, kita mulai dari sini videonya. Tikungan putaran di dekatnya Bromo Hillside itu, dari atas itu Bromo Hillside yang kemarin saya posting. Tak kasih judul sekarang kok mahal ya makanannya, sing komen tuh banyak. Saya tuh kesini tuh udah mulai dari awal pembukaan dulu ya, ikut meramaikan, melihat harganya itu jauh berbeda teman-teman dengan kualitas makanan yang disajikan. Menu-menunya juga banyak yang berubah ya. Oke, ini untuk parkiran jeep sama sepeda motor kalau teman-teman ingin Bromo Hillside atau ke pos Jemplang sini ya. Ini kita udah sampai. Nah itu ada lautan apa namanya awan. Kita ke pos dulu. Aku harus beli tiket soalnya. Oke, kita turun teman-teman, kita sisir ya. Dan ini tadi udah beli tiket 84.000 ya. Tadi soalnya tak lihat pintunya tertutup tadi, mau parkir di samping penuh. Loh Pak. Nah ini teman-teman dapat kayak gini sekarang. Haha, 80.000 dapat gelang. Oke, kita lanjut perjalanan ya. Nah di sini kering itu, nggak ikut terbakar. Di sini juga alhamdulillah nggak ikut terbakar. Kalau dulu itu yang tahun 2 tahun yang lalu kali ya, 2 atau 3 tahun yang lalu tuh ikut di sini teman-teman. Sini tuh ikut kebakar ke bawah sini ya. Jadi ini nanti mungkin ada, kalau misalkan kepanjangan tak bikin 2 video, kalau enggak ya 1 video aja cukup ya, karena ini nanti saya cuma mau ngupdate kondisi terkini aja. Wih, ono ayam alas, ngupdate kondisi terkini saja terkait apa namanya kondisi yang setelah kebakaran kemarin. Karena kemarin di video saya sebelumnya banyak yang komen sama yang di IG itu, Mas coba cek kondisi terkini setelah kebakaran Bromo, infonya udah dibuka. Nah ya sebenarnya minggu kemarin tuh saya mau kesini teman-teman, tapi karena ditutup ya saya nggak jadi. Akhirnya saya ke Bedengan. Terus tayang videonya itu, terus saya ke Sulawesi, terus akhirnya mendengar kabar di sini udah dibuka ya. Sebagai YouTuber Malang yang selalu mengupdate Bromo ya kesini. Mas yo mahal ya diparani. Dari seluruh Indonesia dan luar negeri. Aduh. Dingin teman-teman, tapi ini matahari udah mulai muncul, udah mulai kelihatan ya. Amin. Di sini aman ya, di sini. Jadi apa namanya, terbakarnya itu luas teman-teman. Jadi kalau yang saya baca di berita itu sekitar 1.200-an hektar. Bayah, 2 afdeling gitu. Waduh, tapi biasanya kebakaran kayak gitu itu ada dua persepsi teman-teman ya. Kalau kita lihat dari sisi kerugiannya ya memang polusi ya, polusi udara. Terus kemudian dari sisi wisata kan ditutup, terus pemandangan jadi kurang bagus. Tapi nanti dari sisi keuntungannya, positifnya itu adalah dia akan meremajakan apa namanya, bukan habitat ya, konservasi apa ya namanya. Tanaman di situ nanti bagus teman-teman, tumbuh lagi, subur lagi, karena kan abu segala macam itu juga nanti jadi pupuk organik. Nah ini teman-teman pemandangan Bromo setelah terbakar kemarin. Wih, sini aman. Cuma kuning. Agustus sih biasanya musim puncaknya musim kemarau teman-teman. Dan dingin-dinginnya Bromo itu di bulan-bulan ini, Agustus September ini ya. Ini di sini Kobong teman-teman tuh di atas sana ya. Tuh, di atas sana tuh sampai ke sana Kobong. Hitam. Kita turun ini. Wih, Masya Allah. Di sini kuning.
Kemarin yang warung terbakar itu di sebelah sana teman-teman. Ini coklat ini. Coklatnya ini coklat nggak kebakar, yang kanan ini kayaknya kebakar. Tapi kalau hijau nih teman-teman, ada hijaunya ini ya. Ada merah-merah, padahal ini sudah ada matahari ini. Tapi dinginnya kayak gini. Terus mulai hitam-hitam, mulai ada hijau-hijaunya teman-teman. Agak lama ya, kalau ini bakar itu berhari-hari teman-teman. Malah ada yang mengeluarkan drone semprot ya, drone spraying ya. Nah aku sih nggak efektif itu, nozzle-nya itu kan berkabut, bukan untuk kebakaran kok. Nih kayak gini ya, ini warungnya aman atau sudah didandani lagi nih. Di sini nggak kobong sih, sebelah kanan yang kobong ini ya. Hitam kabeh, tapi sudah mulai langsung ada tumbuh hijau teman-teman. Kalau kemarin pas aku lihat postingan pertama pas kobongan itu, di sini tuh hitam pol ini. Di situ dikasih tali rafia, nggak boleh ke sana. Nih. Wih, ini adalah penampilan Bromo setelah kebakaran hitam coklat. Hijau-hijaunya sedikit, dan di sana juga nggak terbakar tapi kering, garing ya, kayak kobong. Ini kita melewati jalan yang baru saja ya, karena kemarin di video saya terakhir di Bromo sebelum kebakaran itu hijau teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat. Wih, waduh, merah-merah dingin nih. Kita melihat pemandangan sebelah kanan, pemandangan Bromo yang kobong. Adem tuh. Tapi kok aneh. Apa itu tandon air ya? Tandon airnya masih warnanya biru teman-teman, masih utuh. Padahal bawahnya kobong yuk. Tuh sana. Di sini hamparan hamparan rumput yang kobong. Itu apik banget itu. Bagus banget nih. Aduh. Dinginnya minta ampun. Asli teman-teman, ini dingin banget ya. Habis nih. Tapi ini nanti lihat aja teman-teman, pasti langsung jadi hijau mania. Nggak kicau. Bagus banget itu. Kayak ada aura-aura di planet Saturnus. Baunya masih bau kebakar teman-teman. Bau apa? Bukan kebakar, bau abu habis kobongan. Tuh di sana Bukit Teletabis. Kalau di sana Bukit Teletabis nggak kebakar. Tuh sana Bukit Teletabisnya nggak kebakar. Sebelah sininya teman-teman, sebelah sininya, arah ke sini yang kobong ya. Dari atas sana itu. Wah, atas sana tuh hitam-hitam tok itu. Ademe. Wih. Julek banget iki. Julek tuh apa ya? Curam. Aduh. Ini yang lebih parah, semakin ke sini semakin parah abunya teman-teman, banyak ya. Wah, asli dingin banget. Padahal ada matahari loh. Berapa ya suhunya ini ya? Nggak bawa termometer. Nih. Adem nih ini. Tuh, kobong.
Asli ini tanganku dingin banget. Mana nih? Nih. Tuh, sana tuh habis tuh. Sana masih hijau, tapi coklat. Ini padahal pas kemarin kesini tuh rumputnya tinggi-tinggi teman-teman. Jadi jalan sana tuh nggak kelihatan kalau ada motor atau mobil lewat tuh nggak kelihatan. Sekarang, wah, los, kelihatan semua. Dingin pol. Berhenti dulu kali ya, kademen aku. Asli dingin, nggak kuat. Pegang blok mesin. Aduh. Ada yang bilang pegang knalpot itu, ya pegah. Apa pegang knalpot? Dingin. Nah, ini saya turun sebentar dan ini ternyata di sini abu. Jadi kelihatan banget teman-teman. Kalau kemarin tuh di sini memang vegetasinya rumputnya tinggi-tinggi dan ini abunya tebel. Terus kemudian di sebelah sana ternyata yang atas sana teman-teman, panjang atas itu habis terbakar semua ya. Walaupun ada beberapa daun yang masih hijau, tapi secara total itu kebakar habis. Sampai di sana tadi kita masuk dari Watu Gede sana tadi, batasnya di sana itu kebakar. Yang di bawah enggak, tapi di atas kebakar ya. Untung enggak merembet sampai ke Bromo Hillside. Terus kemudian di sini itu terbakar juga, hangus, habis. Tapi batasnya di sana jalan lama itu teman-teman, sebelah sana itu aman, nggak kebakar. Cuma memang kondisinya kering karena memang musim kemarau ya. Udah lama nggak hujan. Terus di atas sana masih hijau, di sana itu terbakar habis rata. Jadi dulu tuh di sini tuh rumputnya tuh tinggi-tinggi teman-teman. Jadi rumput di sini tuh padang savana tuh tinggi-tinggi. Jadi ketika kita jalan ke sana itu melihat ke sana tuh nggak kelihatan. Motor yang lewat, mobil jeep yang lewat itu nggak kelihatan. Sekarang los teman-teman, kelihatan semua. Di sini juga sama ya. Sini dulu juga rumputnya tinggi-tinggi dan sekarang sudah hangus habis. Ya, sekarang kita ke sana sampai ke ujungnya sana ya. Cuma memang ini tadi saya sengaja berhenti karena di sini tadi itu dingin banget teman-teman. Saya sampai megang blok mesin ya di video saya tadi dan terasa anget aja, nggak panas. Kalau megang knalpot ya melonyoh paling. Nggak sakit tapi melonyoh tiba-tiba nanti. Ya, sekarang kita lanjut perjalanan menuju ke lautan pasir. Dan kondisinya seperti ini teman-teman. Ini kalau saya berdiri di atas motor ya. Saya sengaja nunggu agak panas sedikit karena dingin banget. Dan ini pun lanjut jalan tambah dingin teman-teman. Kena angin ya. Tadi berhenti. Nah, ini masih ada kemelus-kemelusnya ini teman-teman. Kemelus apa kemelus? Kayak asap itu. Antara asap atau kabut itu. Dingin. Tuh di sana untuk pusat stasiun apa itu? Cuaca paling ya. Ombrometer apa itu masih aman. Nih. Ini asap apa kabut ini teman-teman? Banyak banget di sini, tuh. Tadi rencana mau bikin video di sini estetik, terus foto-foto, batal wes. Karena ternyata hitam semua teman-teman. Dingin banget ya. Nih. Dan sekarang kayaknya Indonesia lagi diuji karena kurang tahu juga ya. Hampir di banyak tempat itu terjadi bencana kebakaran. Yang saya sayangkan Kalimantan ini loh. Kalimantan itu salah satu paru-paru dunia, paru-paru Indonesia, paru-paru dunia. Kebakaran sampai segitu luasnya itu, ya Allah. Kayak gitu pemerintahan juga kayak nggak anak gercepe aktif penanggulangan. Ya walaupun mungkin sudah beraksi ya, tapi nggak masif. Tuh, ini teman-teman lihat.
Adem koyong ini. Tem ngabuk. Sana pada berhenti ya tadi kademen paling. Itu kayak aura apa namanya? Nggak planet Leo teman-teman. Asli, wah adem banget ya. Habis wes. Tuh, mobil aja dari sini kelihatan itu teman. Dingin nih. Bis. Gak kuat. Sini udah nggak kebakar ya. Tapi bekasnya kobongan sih. Nih kering. Sini dulu. Berhenti dulu. Panas teman-teman. Panas dingin. Dan kalau kita turun di sini ya kondisinya kayak gini ya teman-teman ya. Di sini terbakar, tapi udah mulai apa namanya abu-abunya nggak sebanyak yang tadi, karena mungkin ya nggak tahu juga ya. Di sini nggak banyak rumput yang tinggi-tinggi seperti yang di sana. Mungkin ya, aku ya nggak ngerti juga ya. Itu ada burung di situ. Nih kayak gini abunya. Ya kita berdoa supaya Indonesia menjadi lebih aman, kondusif teman-teman, karena akhir-akhir ini dengan banyaknya isu berita yang beredar terkait politik dan juga non politik, tapi pasti ada hubungannya dengan politik juga, ada yang demo segala macam. Semoga diberi keamanan dan sembuh dalam tanda kutip ya. Indonesia lagi sakit, semoga segera sembuh dan sumber penyakitnya segera dihilangkan, apapun itu ya. Pasti teman-teman udah paham lah. Ada ini ya, jadi kayak gini, kesana juga terbakar. Jadi kalau menurut yang saya lihat memang lebih banyak terbakarnya kayak di tebing teman ya, di tebing, tapi di hamparan padang savana juga terbakar juga di sana total. Tapi yang paling banyak adalah yang dari tebing, karena infonya juga terbakarnya dari atas teman-teman. Ini B29 apa ya? P30 ya sini teman-teman. Oke, sekarang kita balik ke sana ya, karena biar nggak menghadap arah matahari. Di sini tuh udah udah sama lah kondisinya. Oke, sekarang kita ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, biar kelihatan lah. Tadi kan backlight ya, kalau sekarang kan nggak aman. Kita coba dari sini. Wah, bayar 84.000 cuma masuk gini terus keluar temen-temen. Ya mau ngapain lagi. Mau foto-foto juga jelek. Aku juga nggak bawa kamera bagus, mau bawa kamera HP sama pocket tadi. Aduh. Nih dulu ada yang masuk situ dulu. Lah aku kok lewat sini yo, harusnya lewat sana. Jalannya bagus, ini kan masih kurang sip nih yo. Temen bisa lihat ya, nih ya cuma gini, cuma pohon Bromo kobong gitu aja. Apakah naik metik bisa cuma ya nyekson gini ki rekoso. Duh. Kelihatan ya, lebih jelas ya dibanding yang tadi. Not kanan aja wis, kiri jalannya masih bergelombang, kanan juga bergelombang, podo wae sih. Padang abu. Padang abu.
Ya nggak habis pikir ya sama orang-orang yang tega membakar apa namanya hutan, entah itu di Bromo, di Kalimantan, di Sumatera atau dimanapun. Nggak habis pikir aku. Padahal kita napas itu ya, sumber O2 itu salah satunya dari hutan. Bukan salah satunya sih, memang dari utamanya dari hutan itu, teman. Pencipta oksigen, dan kita sebagai pencipta karbon dioksida. Waduh. Apakah sekarang worth it untuk main ke Bromo? Ya worth it aja sih teman-teman. Jangan di sininya, di lautan pasir, di kawah, penanjakan, penanjakan dua ini apa sih? Seruni Point itu kan masih banyak. Kalau saya sih lebih seneng ke kawah sih, karena ikonnya Bromo itu adalah ya kawah Bromo. Dingin, asli dingin banget teman-teman. Apa koi durina uljan koi asik. Ya videonya cuma melintasi ini tak ya, gak apa ya. Oke lah teman-teman, cukup sekian ya video kali ini, memberikan update terkini dari kondisi Bromo yang habis kebakaran. Nggak tahu dibakar apa terbakar ya, karena kalau terbakar sendiri itu kemungkinannya kecil. Ya bisa, tapi kemungkinannya kecil. Debu tak. Manuk. Sering coba tak tunjukkan sana tadi, yang arah ke sana dari sini teman-teman. Yang dari apa namanya, deketnya Watu Gede tadi loh, itu udah mulai hijau-hijau tuh. Cepet loh teman-teman recovery-nya itu. Ini aku udah telat seminggu ini. Hampir seminggu, belum seminggu deh ya. Berapa hari ya? Itu sudah cepet, apalagi kalau hujan, langsung hijau teman-teman. Tapi kalau hutan ya pohon gedenya itu yang susah itu. Saya ngawur itu ya mau buka sawit itu loh. Untung saya dulu nggak jadi bekerja di sawit ya. Dulu pernah daftar di Astra Agro teman-teman. Tapi kan nggak kan dapat panggilan gitu. Terus kemudian nggak tak datangi. Terus lah kok 2 tahun lagi saya daftar blacklist. Nggak dipanggil. Ini udah pada datang, tadi kan masih kosong ya. Ini loh, yang tadi teman-teman apa namanya, tandon air itu loh, tuh masih utuh tuh, warnanya bagus, cate. Kalau dari sini ini, udah, dingin banget asli, tanganku sakit ya. Oke teman-teman, cukup sekian ya video kita kali ini, update terkini kondisi Bromo setelah kebakaran. Jadi untuk tiket masuk ini tadi naik motor sama orang satu itu 84.000. Ini tanggal merah ya, kalau hari biasa atau bukan tanggal merah saya lupa berapa itu. Tanggal 25 Agustus 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di channel Cekibrot. Ini loh udah pada mulai hijau gitu teman-teman. Dingin. Wes.